Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rislaini, NIM 105170-593. Video kali ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Negara. Sebelumnya Bapak telah memberikan 3 pertanyaan untuk ujian tengah semester ini. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara, serta berikan 4 tindakan beserta contoh yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Nah, langsung saja. Kerugian keuangan negara yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan dari melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Nah, itu yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara. Selanjutnya, 4 tindakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Yang pertama, harga pengadaan barang dan jasa wajar tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dipersyaratkan. Kalau harga jasa dan barang murah tetapi kualitas yang diberikan kurang baik, maka dapat dikatakan merugikan keuangan negara. Kerugian yang selanjutnya karena aset berharga aset negara berkurang karena dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau swasta atau perorangan. Selanjutnya, hasil penjualan suatu perusahaan lebih kecil dari penjualan sebenarnya sehingga mengurangi resi perusahaan tersebut. Keempat, piutang negara berkurang secara tidak wajar dapat dikatakan merugikan keuangan negara. Nah, itu jawaban dari soal yang pertama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Di pertanyaan yang kedua, Bapak telah menyertakan link. Dalam link tersebut yaitu wawancara eksklusif bersama Bapak Ahok mengenai dana siluman APBD. Nah, yang menjadi poin penting dalam wawancara tersebut ada 2. Yang pertama, kong kali kong atau kerjasama. Yang kedua, dana APBD. Nah, kong kali kong dalam pengelolaan keuangan negara sudah menjadi tradisi pada setiap penganggaran. Itu yang dikatakan oleh Bapak Ahok. Kronologis permainannya seperti ini. Daerah sudah menganggarkan untuk suatu program tertentu, kemudian dalam penganggaran tersebut tidak keluar sama sekali atau dananya hilang total. Nah, Bapak Ahok mengatakan di sini anggaran tersebut juga tidak ada atau tidak diketik atau sama sekali belum diketik. Nah, jadi permainan uang anggaran ini sangat besar atau melibatkan hampir seluruh pihak atau sebagian pihak yang kemudian dari anggaran tersebut sudah diajukan ke atas tetapi dananya hilang total. Nah, bisa dikatakan ini dana tersebut sudah dibagi-bagi antara orang-orang yang bekerja sama tersebut. Selanjutnya, dana APBD ini seharusnya dikemukakan oleh gubernur. Itu yang dikatakan oleh Bapak Ahok. Tetapi yang terjadi, gubernur mengikuti kemauan dari siluman-siluman tersebut atau dana APBD tidak keluar sama sekali. Akhirnya gubernur mengikuti apa kemauan dari siluman-siluman tersebut. Nah, ini yang terjadi, realita yang terjadi yang disebutkan oleh Bapak Ahok. Bapak Ahok juga mengatakan APBD ini digerogoti sedikit demi sedikit tetapi berakibat fatal. Seperti contohnya, misalnya penganggaran 100%, nah digerogotilah dalam setiap anggaran itu 10% yang kemudian dibagi rata-rata. Tetapi penggerogotan ini walaupun cuma sedikit 10% dari 100% tersebut tetapi berakibat fatal bagi pembangunan yang telah direncanakan, seperti pembangunan sekolah yang tidak selesai, kantor lurah yang belum jadi. Nah, seperti itulah yang terjadi. Kong kali kong dalam pengelolaan keuangan negara itu merupakan suatu kesalahan yang harus segera dihilangkan karena dapat merugikan
Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang akan saudara lakukan atau apa yang akan saya lakukan jika saya adalah seorang pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Yang akan saya lakukan apabila saya seorang kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara, yaitu menyikapi kondisi pandemi COVID-19 ini. Yang akan saya lakukan mengalihkan rencana awal dalam pengimplementasian keuangan negara yang semula untuk pembangunan infrastruktur misalnya, akan saya alihkan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini, seperti halnya meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit yang menjadi rujukan pasien COVID-19 ini, serta menyediakan sebanyak-banyaknya kebutuhan untuk para tim medis yang berjuang di garda terdepan untuk menghadapi pandemi ini. Kemudian yang akan saya lakukan yaitu menggunakan keuangan negara untuk memberikan bantuan tunai kepada orang-orang yang benar-benar terdampak pandemi ini, seperti lansia yang tidak memiliki jaminan untuk tetap berada di rumah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Mengingat lansia ini merupakan salah satu yang paling cepat terjangkit COVID-19 ini. Nah, menurut saya pengalihan keuangan negara kepada penanganan COVID-19 ini sangat tepat, karena sama-sama yang kita ketahui pandemi ini menghalangi setiap kegiatan yang biasanya dapat dilakukan dengan normal, seperti menghambat dalam dunia pendidikan, dunia kerja, dan lain sebagainya. Nah, saya sebagai pemegang kekuasaan penuh terhadap pengelolaan keuangan negara akan benar-benar menggunakan dana atau keuangan ini untuk menangani COVID-19 ini agar pandemi ini segera berlalu dan tidak menghambat kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.